Hai semua, kali ini gue akan membawakan alur cerita film Confession yang seru banget, jadi tanpa lama-lama mari kita mulai. Seorang tersangka pembunuhan wanita yang diduga adalah selingkuhannya mendapatkan pembebasan karena terbukti tidak bersalah. Tapi publik tidak percaya dan menganggap pria bernama Minho ini menggunakan kekuasaan dan uangnya untuk kebebasannya. Pengacara wanita yang terkenal karena tidak pernah kalah di persidangan yang Shin E mendatangi villa di mana Minho bersembunyi dari para wartawan. Pengacara Park bertanya apakah villa ini hanya Minho sendiri yang menempati. Minho mengiyakan karena keluarga lain jarang pergi ke sini. Minho berterima kasih pada pengacara Park karena mau menjadi pengacaranya, tapi pengacara Park mengatakan dia belum pasti mengambil kasus ini. Karena baru akan mengambil keputusan setelah mendengar semua pengakuan dari Minho. Pengacara Park dan Minho memulai wawancara ini. Minho mulai menceritakan tentang hubungan dirinya dan Sehee korban kasus ini. Minho menceritakan hari kematian Sehee di mana dia membawa semua uang yang Sehee minta. Dan di sana mereka bertemu tapi tiba-tiba datang polisi. Saat mereka hendak bersiap-siap kabur tiba-tiba ada yang menikam Minho dari belakang dan saat dia mencari keberadaan Sehee. Sehee sudah tidak selamat. Lalu polisi masuk dan menangkapnya sebagai pelaku, padahal Minho sendiri terluka. Tapi pengacara Park mengatakan dari hasil investigasi semua hal di dalam kamar tidak menunjukkan adanya orang ketiga dalam sana. Minho pun tidak mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi karena mungkin saja pelaku datang lebih awal dari mereka berdua. Pengacara Park memberitahu bahwa pengadilan mendapatkan nama-nama saksi, tapi kasus ini tidak mungkin ada saksi karena hanya ada Minho dan Sehee. Pengacara Park menanyai Minho jadi saksi yang dimaksud pengadilan adalah saksi dari kasus yang mana lagi. Tapi Minho mengatakan tidak tahu. Pengacara Park menunjukkan sebuah poster orang hilang pada Minho, tapi Minho memalingkan wajahnya dan pura-pura tidak tahu. Pengacara Park mulai emosi dengan Minho yang tidak mau berkata jujur untuk semua kasusnya tapi ingin ditolong. Dengan tekanan pengacara Park, Minho menceritakan yang terjadi sebulan yang lalu. Minho sedang teleponan dengan istrinya, karena dia lagi perjalanan bisnis dan berkata akan segera pulang, padahal perjalanan bisnisnya hanya sehari dan sekarang dia sedang bersama Sehee, selingkuhannya. Mendengar percakapan Minho di telepon awalnya Sehee tidak mau pulang karena masih betah di villa itu, tapi Minho memaksa untuk pulang. Sehee mengemudi mobil karena Minho lagi kecapean. Di mobil Minho dan Sehee terlibat sedikit adu mulut karena Minho ingin menghentikan hubungan terlarang mereka. Sehee kaget hingga kehilangan fokus mengemudi. Mobil mereka hampir bertabrakan dengan mobil dari arah lawan tapi untungnya Sehee bisa menghindar tapi mobil lawan menabrak pohon. Saat Sehee dan Minho melihat pengemudi mobil itu, si pengemudi adalah pria muda yang sudah kehilangan kesadarannya dan meninggal. Minho ingin menelepon polisi tapi Sehee menolak karena tidak ada orang yang melihat mereka akan aman. Tapi tiba-tiba ada truk tua yang lewat, hingga Sehee membuat drama seakan-akan itu mobilnya. Sehee berhasil mengelabui supir truk dan sang supir meninggalkan mereka tanpa curiga. Sehee menyuruh Minho untuk pergi menghilangkan mobil ini beserta korbannya dan Minho pun pergi melakukannya. Malamnya saat Minho selesai membuang bukti itu Sehee menjemputnya tapi Sehee tampak aneh. Akhirnya Sehee bercerita sebelum dia menjemput Minho mobil mengalami mogok dan ada seorang bapak-bapak yang membantunya karena seorang montir. Tapi karena perlengkapan kurang mobilnya harus diderek dan dibawa ke rumah bapak itu. Saat di mobil bapak itu memberikan kartu nama, bapak tua yang membantu Sehee bernama Yongsuk. Selagi Yongsuk membenarkan mobil Sehee, Sehee tertidur, hingga Yongsuk membangunkan dan memberitahukan bahwa mobilnya telah usai. Sehee ingin membayar tapi Yongsuk menolak bahkan meminta Sehee untuk menunggu istrinya pulang jadi mereka bisa makan malam bersama terlebih dahulu. Sehee menolak tapi karena Yongsuk sudah lebih dulu menyiapkan teh untuknya jadi Sehee memilih mengiyakan. Saat membuahkan Sehee teh Yongsuk mendapatkan telepon dari istrinya bahwa anak mereka tidak bisa dihubungi. Saat Yongsuk yang mencoba menghubungi tiba-tiba ponsel korban yang Sehee simpan di jaketnya karena untuk mengelabui tukang truk tadi lupa dia keluarkan. Sehee panik melihat foto keluarga Yongsuk terdapat korban yang tadi ada di foto itu dan ponsel korban itu berdering. Yongsuk langsung mencari sumber bunyi itu dan Sehee ternyata telah menaruh ponsel itu di kursi sehingga Yongsuk mengira ponsel itu memang tertinggal.
Sehii menjadi panik tahu Yongsuk adalah ayah dari korban, Sehii langsung berpamitan untuk pulang dengan terburu-buru dan Yongsuk mengiyakan tanpa rasa curiga. Setelah menceritakan hal itu pada Minho pun ikut panik tapi Sehii mengatakan dia tahu apa yang harus dilakukan. Sehii dan Minho berpisah, Minho meminta pengacaranya untuk menghilangkan mobil yang dia kendarai kemarin dan hanya beralaskan sebuah kecelakaan biasa. Minho menjalankan harinya seperti biasa dan urusan mobil semua diurus oleh pengacaranya. Saat rapat tiba-tiba Minho didatangi oleh polisi, di sana dia tegang dan panik. Saat interogasi dan ditanya-tanya semua yang menjawab adalah pengacaranya. Polisi menyelidiki tentang kasus hilangnya seorang pria yang dalam waktu bersamaan ayahnya telah membantu seorang wanita yang diduga adalah penyebab dugaan kecelakaan pria itu, dan ayahnya itu memberikan ciri-ciri yang detail tentang perempuan yang dia bantu, begitupun dengan mobil yang digunakan terdaftar sebagai mobil perusahaan Minho. Pengacara pun memberitahukan bahwa itu adalah mobil perusahaan yang bisa digunakan oleh seluruh pegawai dan untuk sekarang mereka juga sedang mencari wanita itu karena membawa pergi fasilitas kantor. Saat polisi ingin bertanya lagi pengacara meminta untuk menyudahi karena kesibukan Minho. Minho akhirnya menceritakan hari itu dia memang dengan Sehii pada pengacaranya, pengacara pribadi Minho itu tampak tidak kaget dan seperti sudah tahu tentang perselingkuhan itu. Minho meminta pengacaranya untuk mencari tahu truk yang tidak sengaja pada hari itu lewat saat kejadian. Minho pikir semuanya telah berakhir karena polisi tidak lagi menyelidikinya, tapi tiba-tiba Segi dengan nomor baru menelponnya dan mereka bertemu. Sehii menanyai mengapa Minho mengatakan pada polisi kalau dia mencuri mobil perusahaan. Minho menjelaskan karena pada saat itu polisi mencurigainya dan datang ke perusahaan. Sehii memberikan dompet yang berisi KTP dan ATM milik korban. Minho bingung untuk apa Sehii mengambil dompet itu dan memberikan padanya. Sehii menyuruh Minho untuk melakukan sabotase pada rekening korban dengan itu mereka bisa mengelabui polisi. Dan benar saja setelah Minho melakukan hal yang disuruh Sehii kepolisian langsung mengubah kasus ini sebagai kasus penipuan karena dari jejak rekening milik korban menunjukkan dia telah melakukan penipuan uang. Sehingga polisi berpikir sekarang korban hanya sedang bersembunyi dari kejahatannya. Sehii tampak senang melihat berhasil mengelabui, begitupun dengan Minho dia berhasil mendapatkan penghargaan sebagai pengusaha IT tanpa orang-orang tahu kejahatannya. Saat wawancara tiba-tiba Minho mendapatkan telepon dari pengacaranya yang memberitahukan bahwa dia berhasil mendapatkan truk yang pada saat itu melihat kejadian. Minho langsung menanyai bagaimana dengan supirnya karena polisi mendapatkan saksi yang besar kemungkinannya adalah supir truk itu. Pengacara Minho itu mengatakan akan memeriksanya lagi tapi sebelumnya dia ingin berbicara dengan pengacara Park. Pengacara Minho menanyai tentang saksi yang dimaksud pengadilan tapi saat pengacara Park ingin menjelaskan tiba-tiba telepon itu mati. Pengacara Park menangkap perjalanan kasus ini, dan bertanya apakah Minho selama ini mendapatkan ancaman. Minho pun mengiyakan. Dari dugaan pengacara Park ini adalah kelakuan Yongsuk yang diniatkan untuk membalaskan dendam pada Sehii. Karena merasa ketidakadilan dari polisi makanya dia memilih melakukan pengadilan sendiri karena dendam. Dan menggunakan Minho sebagai umpannya tapi ternyata Minho mendapatkan pembebasan karena tidak bersalah dan karena itu Yongsuk tadi mendatangi pengacara Park. Minho mengatakan berarti pengacara Park mengetahui semua tentang kasus ini bahkan sebelum datang ke sini. Tapi Minho merasa mengetahui alasan ini belum bisa membantunya karena jika tidak ada detail tentang cara Yongsuk masuk dan keluar akan sia-sia informasi ini. Pengacara Park menunjukkan sebuah foto saat menyelidikan di mana ada seorang resepsionis hotel yang membantu polisi menemukan kamar Sehii dan itu adalah ibu korban, serta dialah yang memanggil polisi. Sedangkan Yongsuk keluar dari jendela kamar namun saat istrinya masuk dia langsung mengunci jendela itu sebelum polisi sadar. Jadi pengacara Park harus membawa kasus tabrakan mobil ini untuk membuktikan bahwa Minho tidak membunuh Sehii. Tapi kenyataan bahwa Minho memalsukan rekening korban menjadi hal yang sulit untuk diubah saat ini. Makanya pengacara Park menyarankan seolah-olah Minho tidak tahu apa-apa tentang kecelakaan ini,
dan kejadian di hotel adalah pertemuan pertama mereka kembali setelah 2 bulan tidak bertemu. Pengacara Park membutuhkan beberapa potongan penting untuk menutup kasus ini, yaitu di mana mobil berada, tapi Minho bingung karena percuma jika supir truk sudah menjadi saksi karena dia tahu kemarin Minho ada di sana. Tapi pengacara Park meyakinkan Minho kalau ini bisa dilakukan karena Sehee sebagai pelaku sudah meninggal. Tapi Minho masih enggan memberitahukan di mana posisi mobil korban dan meminta ide lain agar kasus ini seperti hanya Sehee yang melakukan. Pengacara Park menjadi emosi dengan Minho. Pengacara Park terkagum dengan Minho karena bisa akting seperti sekarang, karena pengacara Park sejak tadi hanya mengarang cerita dan Minho mengiyakan sejak awal padahal dia tahu semuanya. Bahwa Minho lah yang mengendarai mobil bukan Sehee, dan Sehee lah yang ingin menyelesaikan hubungan mereka sehingga Minho yang kesal membuat kecelakaan terjadi dan sejak awal yang ingin melaporkan kasus ini ke polisi adalah Sehee bukan Minho. Dan sabotase rekening itu memang sejak awal ide Minho karena dia yang sejak awal ingin menutupi kasus ini. Sehee mengalami kecemasan sejak kejadian kecelakaan itu dan dialah yang menghubungi Yongsuk dan meminta maaf padanya serta ingin memberitahukan di mana letak mayat korban. Makanya Sehee ingin bertemu dengan Minho. Tapi Minho menyangkal karena jelas Yongsuk lah yang merencanakan semua ini. Foto ibu korban itu menjadi bukti bahwa semua ini adalah kerjaan Yongsuk. Pengacara Park masih tidak habis pikir Minho belum juga jujur. Pengacara Park menjelaskan bahwa itu bukanlah ibu korban, bahwa semua cerita tadi hanyalah karangannya dan bodohnya Minho mengiyakan melanjutkan cerita jelas menunjukkan ceritanya itu adalah kebohongan. Minho menanyai lantas apa maksud pengacara Park melakukan itu. Pengacara Park hanya ingin mendapatkan kebenaran langsung dari mulut Minho. Kejadian sebenarnya adalah Sehee dan Minho bertengkar. Ditambah dengan Minho yang marah karena Sehee memanggil polisi untuk mereka berdua menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas segala perbuatan mereka, Minho tidak menyangka Sehee akan senekat itu. Karena naik pitam Minho membunuh Sehee dan membuat TKP seakan-akan ada pihak ketiga yang melukai mereka. Minho menjadi pusing karena semua telah terbongkar. Pengacara Park menyuruh Minho untuk beristirahat dulu sejenak. Pengacara Park membayangkan kembali hal yang terjadi sebelum ini. Pengacara Park adalah ibu dari korban, dia adalah seorang jurnalis di Departemen Sosial dan bukan seorang pengacara. Karena ternyata pengacara Park yang asli sedang mereka sekap dan ibu korban yaitu Ibu Han berpura-pura menjadi pengacara Park untuk mengetahui kenyataan tentang kasus anaknya. Dan telah membuat strategi yang matang dengan Yongsuk suaminya untuk melakukan aksi ini. Pengacara Park dengan Minho mulai membahas tentang alibi yang akan digunakan untuk pengadilan nanti dan Minho sangat menuntut kebebasan pada pengacara Park. Pengacara Park pun mengiyakan. Tapi pengacara Park masih terus menanyai di mana mobil korban itu dihilangkan. Minho memberikan denah di mana danau tempat dia menenggelamkan mobil korban, dan menceritakan bahwa sebelum dia menenggelamkan mobil itu dia sempat memukul korban karena ternyata korban masih hidup. Pengacara Park yang sebenarnya adalah ibu dari korban kaget mengetahui sebenarnya anaknya itu masih hidup dan bisa ditolong tapi malah dibunuh dengan sengaja. Ibu Han berusaha tetap menjaga raut wajahnya agar Minho tidak curiga. Setelah Minho menunjukkan denah danau itu pengacara Park langsung berpamitan pulang tapi sayangnya mobilnya terjebak salju. Minho di dalam rumah mengecek kertas tanda tangan kerjasama mereka dan menemui hal yang ganjal yaitu tanda tangan pengacara Park berbeda dengan yang sebelumnya. Minho menghampiri pengacara Park yang mobilnya terjebak salju dan menyuruhnya menunggu di dalam rumah. Di dalam rumah Minho langsung menyerang pengacara Park alias Ibu Han untuk mengakui siapa dia. Akhirnya Ibu Han mengakui dirinya adalah ibu dari orang yang Minho bunuh. Minho menyerang Ibu Han dan dengan sengaja menaruh pistol di tangan Ibu Han yang menembak dirinya sendiri sehingga saat polisi datang yang awalnya dipanggil Yongsuk untuk menangkap Minho malah berbalik menangkap Ibu Han. Tapi saat Minho dibawa untuk menuju rumah sakit, pengacara Park yang asli bertemu dengan Ibu Han memberitahu pada pengacara Park untuk jangan membela Minho jika ingin reputasinya yang tidak pernah kalah dalam persidangan itu hancur. Karena Ibu Han mempunyai bukti yang akan memberatkan Minho. Polisi melobangi sebuah danau yang beku, danau itu adalah tanah milik keluarga Minho di sana dia membuang jasad dan mobil korban. Minho ditangkap dan tidak bisa mengelak lagi dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton hingga akhir.